Selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam. Menyambut kalian untuk mendengarkan sebuah cerita horor di malam hari ini. Kisah horor untuk malam hari ini masih spesial karena ini melanjutkan cerita. Ya bukan melanjutkan ya, tapi juga melengkapi cerita KKN di Desa Penari yang sudah saya upload di sebelumnya di salah satu channel saya. Kalau yang itu berdasarkan versi Widya. Untuk hari ini saya akan membacakan cerita lengkap versi Nur. Kenapa perlu? Karena memang sih cerita dari Simple Man yang berdasarkan kisah nyata ini ada menyimpan rahasia-rahasia atau ya bagian yang tidak diceritakan di kisah Widya. Untuk cerita terdahulu versi Widya bisa kalian lihat di link yang ada di deskripsi ya. Tanpa lebih lama berbasa-basi lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Nur segera merapikan tempat tidurnya. Hidup merantau demi menyelesaikan pendidikannya di universitas yang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Kini tinggal menunggu bulan demi bulan. Hanya tinggal menyelesaikan tugas terakhirnya. Salah satunya adalah tugas pengabdian masyarakat. Dan orang lebih mengenalnya dengan nama KKN, alias Kuliah Kerja Nyata. Malam ini, Ayu, teman fakultasnya, baru saja membicarakan tentang rencananya bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok untuk pelaksanaan KKN mereka. Dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan pada desa tersebut. Di sela Nur mempersiapkan keberangkatannya malam ini, ia teringat harus segera memberitahu temannya yang lain tentang observasi ini. Karena ia tahu bahwa KKN program mereka harus diselesaikan bersama-sama. Janji sebagai sahabat yang harus lulus bersama-sama. Wit, di mana? Di rumah Nur, gimana? Sudah dapat tempat KKN-nya? Nanti malam Wit, aku berangkat sama Ayu. Doakan ya. Gih, semoga di ACC ya. Amin, balas Ayu mematikan telepon. Detik demi detik berputar. Tanpa terasa malam telah tiba. Nur melihat sebuah mobil kijang mendekat. Dari dalam keluar sahabatnya Ayu. Di belakangnya ada sosok lelaki. Mungkin itu adalah Mas Ilham, kakak Ayu, pikir Nur dalam hati. Ayo berangkat, kata Ayu, menggandeng Nur agar segera masuk ke dalam mobil. Mas Ilham membawakan barang Nur, kemudian mobil pun berangkat. Jauh nggak yuk? Tanya Nur. Paling 4-6 jam, tergantung ngebut apa enggak. Yang jelas desanya bagus, tak jamin. Masih alami, pokoknya cocok buat proker yang kita susun kemarin. Ayu terlihat begitu antusias, sementara Nur ia merasa tidak nyaman. Banyak hal yang membuat Nur bimbang, salah satunya tentang lokasi dan sebagainya. Sejujurnya, ini kali pertama Nur pergi ke daerah Etan atau Timur. Sebagai perempuan yang lahir di daerah Kulon atau Barat, ia sudah sering kali mendengar rumor yang aneh tentang arah Etan. Arah Wetan atau Etan atau Timur dikenal kemistisannya. Memang mistis bukan hal yang baru bagi Nur. Bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal itu saat menempuh pendidikannya sebagai santriwati. Mengabaikan perasaan tidak bisa dilakukan secara kebetulan semata. Dan malam hari ini belum pernah Nur merasa setidak enak ini. Benar saja, perasaan tidak enak itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Salah satu pertanda buruk adalah ketika sebelum memasuki kota J, di mana tujuannya adalah kota B, Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur, tatapannya prihatin. Bukan hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepala, seolah memberikan tanda pada Nur yang ada di dalam mobil untuk mengurungkan niatnya. Namun Nur tidak bisa mengambil spekulasi apapun. Ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba turun. Tanpa terasa 4 jam lebih perjalanan ini ditempuh. Mobil berhenti di sebuah tempat rest area yang sepi. Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan, Nur melihat hutan gelap yang memanggil-manggil namanya. Desa ini ada di dalam hutan, kata Mas Ilham. Nur tidak berkomentar, ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi jalan hutan ini. Sebuah hutan yang sudah dikenal oleh semua orang di Jawa Timur. Hutan D.
Tidak seberapa lama, nyala lampu dan suara motor terdengar. Mas Ilham melambaikan tangannya. Itu orang desanya. Masuknya harus naik motor. Mobil tidak bisa masuk soalnya. Nur dan Ayu mengangguk pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang dan mereka berangkat memasuki jalan setapak. Dengan tanah yang tidak rata, membuat Nur harus memegang kuat jaket bapak yang memboncengnya. Tanah masih lembab, ditambah embun fajar sudah terlihat di sana sini, malu-malu memenuhi pepohonan rimbun. Nur melihat sosok wanita. Ia sedang menari di atas batu. Kilatan matanya tajam, dengan paras elok dan cantik. Si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Sesaat kemudian, Nur mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia tahu dirinya sudah disambut dengan entah apa itu. Memasuki desa, Mas Ilham berpeluk tangan dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya di rumah. Pria itu ramah dan murah senyum. Menyambut tangannya Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. Saya Prabu. Saya minta maaf Ham. Aku tahu kita sudah kenal lama, tapi desa ini tidak pernah dipakai kegiatan KKN. Tolonglah Mas, kata Ilham, dibantu adikku. Suasana saat itu tegang. Gak bisa Ham, kata Pak Prabu menekan Mas Ilham dengan ekspresi tak terduga. Begini loh Pak, maaf, saya minta tolong. Saya akan menjaga sikap di sini. Saya tidak akan aneh-aneh. Tolong Pak, ucap Ayu. Matanya berlinang air mata. Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini. Mimik wajah Pak Prabu yang sebelumnya mengeras kini melunak. Berapa yang KKN nanti dek? Dengan bersemangat Ayu menjawab, 6 Pak. Hari itu berakhir dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ayu dan Nur berkeliling memeriksa desa sebentar. Di sana ia sudah tahu proker apa saja yang akan menjadi wacana mereka. Salah satunya kamar mandi dengan air sumur. Ia tahu masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai. Jadi terpikirkan mungkin sumur lebih efisien. Di tengah mereka merundingkan berbagai proker kelak, Nur terdiam melihat sebuah batu yang ditutup oleh kain merah. Di bawah kain itu ada sesajian lengkap dengan bau kemenyan. Di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata picing menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihatnya. Kulitnya yang ditutup oleh bulu serta tanduk kerbau. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum Nur mengatakannya pada Ayu bahwa mereka harus pulang. Kenapa sih Nur, kok kamu buru-buru pergi? Kasihan Mas Ilham, udah nunggu lama, ucap Nur. Ya udah yuk, Ayu menimpali. Mereka pun segera naik motor. Sebelum keluar dari desa itu, sosok yang Nur lihat, apalagi bila bukan genderuwo. Nur, ajak si Bima sama Widya sama kenalanku kakak tingkat, ucap Ayu di dalam mobil. Ngapain sih ngajak Bima? Biar rame, kan udah lama kenal, sahut Ayu. Kenapa bukan kamu saja yang ngajak, timpal Nur? Kan kalian pernah satu pondok, jadi udah kenal lebih lama. Pokoknya ajak aja anak itu. Ya udah terserahlah. Nur pun mengalah. Biar Widya ku telepon, biar cepat dibuatkan proposalnya. Mumpung kampus belum buat daftar KKN-nya, bisa gawat kalau sampai kampus udah buat daftarnya. Kebetulan kan kita udah punya tempat KKN-nya. Pelan, mobil itu pun meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semua sebelum mereka nanti kembali. Siang itu, Nur melihat Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dua orang yang akan bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul. Namanya adalah Wahyu dan Anton. Mereka pun membicarakan semua proker dan menentukan jadwal keberangkatan. Semua anak sudah setuju, termasuk Widya, yang hampir sepanjang hari terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN mereka. Nur hanya diam dan mendengar, karena di dalam dirinya ia merasakan hal yang sama.
Malam keberangkatan Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil elf yang sudah mereka sewa untuk mengantarkan mereka ke pemberhentian, di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa. Nur masih bisa melihat temannya Widya memasang wajah tidak nyaman. Hanya sebuah harap yang Nur panjatkan, bahwa mereka berangkat dengan utuh dan semoga pulang dengan utuh juga. Tetapi tidak ada yang tahu doa seperti apa yang akan dijawab oleh Tuhan. Gerimis mulai turun. Sepanjang perjalanan, Nur hanya melihat kejalanan yang lengang. Di pemberhentian lampu merah, seseorang menggebrak kaca mobil elfnya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur. Dari dalam mobil, Nur melihat pengemis tua itu. Ia terus menggebrak mobil, membuat semua orang dalam mobil kebingungan, termasuk si sopir yang berteriak agar lelaki tua itu berhenti sembari melemparkan recehan. Nur memperhatikan gerak bibir pengemis itu. "Jangan berangkat, nak." Suaranya terdengar familiar, seperti suara wanita tua. Sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak. Nur mengatakannya, "Itu orang dari desanya yang jemput kita." Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak dengan lumpur karena gerimis, pohon besar dan gelap, dengan kabut di sana sini terlihat di sepanjang perjalanan. Hanya terdengar suara motor berderu, tanpa ada suara binatang malam. Namun, semua berubah ketika tiba-tiba dari jauh terdengar suara gamelan. Suaranya sayup-sayup jauh, namun semakin lama semakin terdengar jelas. Nur mengamati tempat itu. Aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Masih mencari dari mana suara itu terdengar. Tepat di antara rumputan di samping jalan setapak, terlihat seorang wanita menunduk. Ia menunduk, kemudian melihat Nur. Diikuti dengan lenggak-lenggok lehernya, serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur melihat wanita itu menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Gerakannya begitu anggun. Meski motor terus bergerak, Nur bisa melihat ia menari dengan sangat mempesona, seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat. Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan mereka selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakannya, "Pak, kok desanya jauh sekali ya?" "Pelosok dari mana sih, Mbak?" "Lawang dari jalan raya hanya 30 menit." Nur hanya melihat saja. Ia tidak mau mengatakan apapun, termasuk wajah Ayu yang merah. Entah karena malu atau apa. Mungkin Ayu merasa Widya sudah melakukan hal yang tidak sopan sebagai tamu. Widya memang seharusnya tidak mengatakan itu. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba dari balik pohon, sosok hitam dengan mata merah tengah mengintai mereka. Sialnya hanya Nur yang melihat. Akhirnya setelah perdebatan itu selesai, Nur meninggalkan sosok itu yang masih mengintip dari balik pohon. Ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang tidak berkeberatan untuk mereka tinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di sana rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. "Kamu kok keras kepala? Sudah dikasih tahu, tadi gak sampai setengah jam." Nur masih melihat. Alih-alih menengahi, Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya, genderuwo itu. Untuk apa ia mengintainya? Namun, tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Kamu tadi dengar tidak? Ada suara gamelan di tengah hutan tadi." Namun ucapan Widya ditanggapin Ayu dengan nada mengejek. "Alah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa tetangga. Emangnya apa lagi?"
Nur yang mendengar itu bereaksi pada Ayu. "Yu, gak ada desa lagi di sini. Kata orang dulu, kalau mendengar suara gamelan itu, artinya sebuah pertanda buruk." Malam itu berakhir, meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Pertanda apa yang sudah menunggu? "Yuk, aku ingin ngomong sebentar, bisa kan?" "Ngomong apa, Nur?" tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke dapur. Wajah Nur masih tegang. Ia masih ingat, matanya tidak mungkin salah. Ia melihat makhluk itu. "Yuk, aku mau tanya. Kamu ngerasa aneh-aneh di desa ini? Kamu ingat, kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras kita KKN di sini? Apa kamu gak curiga?" "Apa sih maksudmu ngomong gitu?" ucap Ayu ketus. "Mungkin Pak Prabu punya alasan mengapa melarang kita KKN di sini. Kalau kamu ngomong begini karena perkara Widya tadi, gak masuk akal, Nur. Kamu sendiri ikut aku observasi di sini kan? Apa ada yang aneh? Enggak kan? Sudahlah, cuma beberapa minggu di sini." Ayu pergi meninggalkan Nur. Sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Nur pun mengalah lagi. "Nur," Widya memanggil. Nur pun menatap wajahnya yang sayu. Tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang, siapa yang tidak menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk di akal seperti itu. "Bisa aku minta tolong?" ucap Widya. "Tolong jangan ceritakan ya soal tadi, soal aku dengar gamelan. Aku gak enak kalau sampai kedengaran warga desa. Kita kan tamu di sini." Nur hanya mengangguk. Namun sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakannya. "Wid, sebenarnya aku juga mendengar suara gamelan itu. Malahan, aku melihat ada yang menari di sana." Widya yang mendengar itu dari Ayu seakan tidak percaya. Mereka terdiam cukup lama, bingung harus bereaksi seperti apa. "Sudah, Nur, jaga diri baik-baik ya. Insya Allah gak bakal terjadi apa-apa kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di tempat ini." Ucapan Widya setidaknya membuat Nur menjadi sedikit lega. Namun Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Malam pertama, Nur, Ayu, dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar. Nur ada di tengah, sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur. Terdengar binatang malam bersaut-sautan, berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Manakala Nur sadar, dua sahabatnya sudah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian, menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang laba-laba. Rumah desa tentu saja, pikir Nur memaklumi. Sekat kamar pun tidak menyentuh langit, jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba tersadar bahwa suara riuh binatang malam tidak lagi terdengar, berganti dengan suara sunyi yang memekik membuat telinga Nur menjerit dalam ngeri. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul begitu saja, membuat Nur lebih awas. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, di tengah cahaya lampu Petromax yang memancarkan sinar temaram, di sudut sekat kamar sosok bermata merah mengintipnya. Nur tercekat. Ia beringsut mundur, menutup wajahnya dengan selimut yang ia bawa. Pancaran wajahnya terbayang di dalam kepala Nur. Mengingatnya benar-benar membuat jantung di dadanya berdegup kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau di kepalanya. Pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Tanpa sadar, Nur mulai membaca ayat kursi, satu dari banyak ayat yang diajarkan gurunya, untuk menolak rasa takut, untuk menunjukkan manusia memiliki kekuatan untuk melawan. Namun setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa, diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak dengan serampangan. Kerasnya suara itu menghantam. Nur mulai menangis sendirian. Ia tahu makhluk itu masih di sana.
tidak terima dengan apa yang ia lakukan. Salahkah bila ia meminta bantuan kepada Tuhan? Salahkah? Tepat ketika isi hati Nur menyeruak, perlahan suara itu mulai menghilang, hilang, berganti hening. Nur terbangun ketika subuh memanggil. Ia masih belum mengerti apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi. Yang ia tahu, ia harus menjalankan tugasnya. Sebagai seorang muslimah yang taat, ia tidak boleh meninggalkan sholat. Nur hanya meyakinkan dirinya tidak akan bercerita, bahkan kepada dua sahabatnya, atas apa yang baru saja menimpanya. Pagi harinya, Pak Prabu mengumpulkan semua anak, mengatakan bahwa hari ini ia akan memperkenalkan keseluruhan desa dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai dengan kesepakatan per anak. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan, sementara anak-anak mengikutinya. Tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu. Bahkan Pak Prabu terkesan menyembunyikan sejarah desa itu, membuat Nur semakin curiga. Selain hal-hal umum, hanya Wahyu, kakak tingkatnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan, membuat tawanya pecah. Semua terasa alami, seperti KKN yang Nur bayangkan, sampai mereka berhenti di suatu tempat yang membuat Nur tidak nyaman. Sebuah pemakaman. Di sampingnya banyak pohon beringin besar. Selain itu, pemandangan pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap patek atau batu nisan ditutupi dengan kain hitam, membuat Nur dan semua orang penasaran apa alasannya. Namun, Nur merasakan angin dingin seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini. Seakan-akan tempat ini sudah menolaknya. Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia terpicu oleh kalimat Wahyu. Kemudian beliau melontarkan ucapan bernada mengancam, seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral. Apa yang sebenarnya Pak Prabu sembunyikan? Untungnya Bima langsung menengahi insiden itu, membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebelumnya. Namun Nur seakan tahu ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini. Maka ia izin pamit untuk kembali ke penginapan. Untungnya Pak Prabu mengizinkannya. Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur, dan Pak Prabu sekali lagi mengizinkan. Semua anak melanjutkan tur mereka bersama Pak Prabu, sementara Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Ada apa, Nur? Ada hantu lagi? Dari semua anak memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada si Bima, temannya bahkan saat mondok dulu. Nur hanya tersenyum kecut, menjawabnya seadanya, bilang kalau kesehatannya sudah menurun. Namun Bima tahu Nur berbohong. Di pemakaman tadi ramai ya? Ucapan Bima tidak digubris sama sekali oleh Nur, sehingga Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang itu, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur curiga pada Bima. Nur, Widya itu sudah punya pacar apa belum sih? Gimana? Tanya Nur lagi. Temenmu, Widya loh, sudah punya pacar apa belum? Ya tanyakan sendiri aja ya. Nur tahu Bima suka kepada Widya hari itu. Nur yang menghabiskan sebagian siangnya di dalam kamar terbangun ketika Ayu memanggilnya. Semua anak sudah berkumpul dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui oleh Pak Prabu, di mana Ayu membagi menjadi 3 kelompok. Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat, tidak ada yang komentar banyak. Mengingat Ayu paling berjasa sehingga mendapatkan tempat KKN tanpa campur tangan pihak kampus. Lusa adalah awal dari persiapan proker mereka. Sore datang. Ketika Nur baru selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker, Widya masuk kamar. Nur, mandi yuk. Mandi di mana? Tanya Nur. Di bilik sebelahnya sungai ada sebuah bilik kecil. Tahu kan, yang bangunannya kayak kolam itu loh. Nur tidak menjawab. Namun setelah memikirkan bahwa ia belum membasuh badannya sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju dengan syarat. Nur mau yang pertama mandi. Saat melewati sendang atau kolam mata air,
Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sendang itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah sangat tua. Ada air jernih di dalamnya. Namun Nur tidak pernah melihat ada yang menggunakan air itu. Selain itu, fokus Nur tentu saja pada bentuk menyerupai candi kecil di belakangnya. Dan di pelataran candi ada sesajen. Hal yang sudah lumrah di tempat ini. Hanya saja Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sendang itu. Sampailah mereka di bilik yang di belakangnya ada pohon besar. Pohonnya rindang dengan rimbun semak di samping bilik. Widya memberitahu Nur bila di dalamnya ada kendi besar yang sudah diisi oleh warga dari sungai. Dan memang untuk mandi anak-anak KKN. Baru masuk, Nur langsung mencium aroma amis, seperti aroma daging busuk. Namun Nur mencoba mengerti, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah, sedangkan kiri kanan dipenuhi lumut. Jadi Nur mencoba memaklumi. Ia pun segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi. Namun, ada perasaan aneh ketika air membilas badannya. Seperti ada benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan dengan seksama apa yang ada di dalam kendi, air itu dipenuhi rambut. Nur kaget, istighfar terus menerus. Sembari ia beringsut mundur. Ia mencoba memanggil Widya. Namun aneh, tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur dengan berselimut handuk mencoba membuka pintu bilik. Namun, pintu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. "Wid, buka! Wid, buka Wid!" teriak Nur sembari menggedor pintu anyaman bambu itu. Namun, tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya. Sampai Nur menyadari, di belakangnya ada sosok hitam. Iya, ini sosok hitam itu besar sekali sampai menyentuh langit bilik. Nur pun memejamkan matanya rapat-rapat. Yang pertama ia lakukan adalah istighfar kencang-kencang, sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan kuat-kuat batu itu, sembari mengucap doa yang diajarkan gurunya bila bertemu lembut, sampai sosok itu lenyap. Butuh waktu untuk Nur menenangkan diri. Ya, ia tahu ia sudah diincar. Namun kenapa dia diincar? Ia tidak melakukan apapun yang membuatnya diincar. Bahkan bila karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, seharusnya bukan hanya Nur yang sial, tetapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Kenapa, Wid?" "Hah? Oh, nggak apa-apa," ucap Widya saat itu. "Ayo mandi, biar aku yang jaga. Cepat ya, udah mau malam." Awalnya Widya tampak ragu. Ia seperti mau mengurungkan niatnya. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu, namun kemudian mengurungkannya. Ia kemudian menutup pintu bilik. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup-sayup mendengar suara orang berkidung. Penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gema dari dalam bilik. Takut hal buruk terjadi, Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikannya. Namun Widya tidak menjawab. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik ada semak belukar. Nur mencoba melemparkan batu dari sana. Namun ia terperanjat saat tahu di belakang bilik ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan dibakar. Nur mencoba mengabaikannya, tetap berusaha memanggil sahabatnya, sampai dari salah satu celah ia melihat yang di dalam bilik bukan Widya, tapi sosok cantik jelita. Siapa lagi bila bukan si penari yang Nur lihat di malam kedatangannya di desa ini. Wanita cantik itu membasuh badannya dengan anggun, sembari berkidung dengan suara yang membuat Nur tidak tahu harus berujar apa. Di mana Widya? Pikir Nur. Ia tidak menemukan sahabatnya, tidak dimanapun. Sampai sosok itu tersenyum seolah tahu Nur melihatnya. Lalu ia bergerak menuju pintu, membukanya, dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah kebingungan. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak bicara Nur. Namun Nur tidak merespon ucapan Widya. Ia memikirkan apa yang baru saja ia lihat.
bukanlah hal kebetulan semata. Ini sepertinya sebuah pesan. Tapi pesan apa? Widya dalam bahaya atau dirinya yang sedang dalam bahaya? Malam setelah sholat Isya, Nur berpamitan sama Ayu dan Widya. Ia ingin menemui Pak Prabu untuk pengajuan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya pada Nur, apakah Anton menemani? Namun Nur mengatakan, ia bisa sendiri. Meski Ayu menawarkan diri, namun Nur menolaknya. Ada hal yang mau diluruskan, bukan prokernya, namun apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pak Prabu pasti tahu sesuatu. Setidaknya itu asumsi Nur. Dan ia merasa harus bertemu beliau malam ini. Seakan-akan ada yang membisikinya bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah. Seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun, ada sosok lain yang duduk bersamanya. Seorang lelaki renta. Ia duduk sembari mengisap bakau lintingan. Dan ketika Nur datang, si lelaki tua tersenyum seperti mengenalinya. Nur mendekat, memberi salam. Pak Prabu tersenyum ramah seperti biasanya, lalu mempersilahkan Nur duduk. Namun perhatian Nur lebih tertuju pada 3 gelas kopi yang tersaji. Ini yang punya kemana ya Pak? Kok kopinya kelebihan 1? Itu kopi untuk kamu Mbak yang cantik, ucap lelaki renta itu. Ia masih tersenyum memandang Nur. Mohon maaf kek, saya tidak minum kopi. Sudahlah, diminum dulu. Gak baik loh menolak pemberian tuan rumah di sini. Gak bagus pokoknya. Nggih Pak, ucap Nur. Ketika Nur menyesap kopinya, aneh. Kopi itu terasa seperti aroma melati. Rasanya manis dan ia tidak menemukan ampas. Padahal dari luar, kopi itu terlihat seperti kopi hitam yang sekali lihat bisa dirasakan rasanya akan sepahit apa. Si kakek bertanya, seperti apa rasanya? Enak Mbah. Si Mbah mengangguk puas, kemudian bertanya kembali. Sekarang, kamu boleh cerita, kenapa kamu kesini anak cantik? Saya mau nanya sama Pak Prabu, kek. Tanya soal? Saya diikuti oleh sosok besar. Saya takut, kek. Apa saya sudah melakukan kesalahan, sehingga saya dikejar? Apa ada yang saya perbuat dan membuat tidak nyaman warga di sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saat itulah Pak Prabu bicara. Nak, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti karena kamu bawa sesuatu dari luar. Maksudnya bagaimana Pak? Saya tidak mengerti maksud Bapak. Kamu itu nak, ada yang menjaga. Siapa ya? Nenek-nenek. Nah, itu yang tidak diterima di sini. Paham, Nak? Saya menjaga? Mohon maaf, saya belum mengerti. Sudah, begini saja. Besok malam kamu ke sini. Saya tunjukkan sesuatu sama kamu. Meski tidak mengerti maksud ucapan Pak Prabu dan lelaki renta itu, Nur akhirnya kembali ke penginapannya dengan membawa nama lelaki renta itu yang menyebut dirinya Mbah Buyut. Yang pertama Nur lihat saat ia menginjak penginapan adalah Widya. Ia seperti sudah menunggunya. Dan benar saja, Widya mengajukan pertanyaan aneh seperti dari mana, kenapa tidak minta ditemenin. Namun Nur tidak ingin menceritakannya. Ia takut bila Widya dan yang lain terlibat. Nur langsung pergi ke kamar beristirahat. Mesti pikirannya masih menerawang jauh. Ia tidak tahu harus melakukan apa selain menyimpannya sendiri. Berharap mendapatkan ketenangan di dalam tidurnya, Nur malah bermimpi. Dan mimpinya tidak terlupakan, seperti sebuah pesan untuknya. Di mimpi itu, Nur melihat sebuah tempat, banyak pepohonan yang tumbuh. Salah satu yang tidak akan pernah Nur lupakan adalah pohon jati kroyo, atau lebih dikenal dengan nama jati Belanda, yang tumbuh di sepanjang mata memandang. Bukan hanya itu, ada rimbun tumbuh tanaman beluntas. Aroma dedaunan beluntas yang wangi membuat Nur mengingat kembali saat ia masih tinggal di pesantren. Namun Nur sadar bahwa ia saat ini berdiri di tengah hutan belantara sendirian, dengan kegelapan malam yang menyiutkan nyalinya. Nur mulai berjalan menyusuri tanah lapang.
Sejauh mata memandang, Nur hanya melihat pepohonan yang besar diselimuti kabut keputihan. Tepat ketika Nur berjalan, ia mendengar riuh sorai dari kejauhan. Dari suara itu, terdengar ramai orang. Entah ada apa, sehingga keramaian itu membuat Nur penasaran. Ia pun mendekati dan semakin mendekati sumber suara itu. Nur merasa janggal. Entah apakah dari balik pepohonan atau semak belukar ada yang tengah mengawasinya. Nur hanya mengucap kalimat yang bisa menguatkan hatinya bahwa di sini ia tidak berniat mengganggu. "Mbah, mohon maaf, cucumu hanya ingin lewat, tidak ada keinginan mengganggu. Mohon maaf ya Mbah." Kalimat itu terus Nur ucapkan dan sampailah ia di keramaian itu. Banyak sekali orang, mulai dari tua hingga muda, dari anak-anak sampai remaja. Mereka semua berkumpul menjadi satu. Di depan sebuah sanggar besar ada alunan musik gamelan yang mengalun merdu. Tepat di tengah sanggar ada sosok penari yang sangat cantik. Nur tidak pernah tahu ada tempat seperti itu di desa ini. Sebelumnya ia memang tidak mengikuti Pak Prabu saat mengajak semua rombongan temannya berkeliling kampung. Maka saat itu Nur hanya berpikir, di tempat inilah warga kampung mengadakan hajatan. Nur masih belum menyadari kenapa dan bagaimana ia bisa sampai di sana. Yang ia tahu, ia tersesat sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Ketika Nur tengah asyik menikmati pertunjukan itu, tiba-tiba terdengar sayup seorang berteriak. Anehnya, hanya Nur yang merasa mendengarnya. Teriakannya pilu, meminta tolong. Nur pun meninggalkan keramaian itu. Matanya awas mencari sumber suara yang meminta tolong itu. Naas, ketika Nur tengah berjalan, ia terpelosok jatuh dari sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Mencoba bangkit, Nur melihat kakinya mati rasa. Saat itulah Nur melihatnya. Seekor ular tengah menatapnya. Ia mendesis, membuat Nur hanya bisa terpaku melihatnya. Sisik hijau jamrud. Meski ukurannya tidak terlalu besar, ular itu cukup membuat Nur ketakutan. Dengan tenaga yang tersisa, Nur merangkak menjauhinya. Masalahnya adalah, setelah itu muncul orang yang Nur kenal. Sosok yang berjalan mendekati Nur, yaitu Widya. Widya memeluk ular itu seperti peliharaannya, membiarkan ular itu melilit lengannya seakan-akan ular itu adalah temannya. Melihat itu Nur tidak tahu harus berbicara apa. Karena setelah itu Nur tersentak dari tidurnya setelah mendengar suara bising dari luar rumah. Meski masih dalam keadaan syok, Nur segera berlari menuju suara bising itu. Rupanya di luar rumah ramai orang tengah berkumpul. Nur melihat Wahyu, Ayu, ibu pemilik rumah, Widya. Entah apa yang mereka lakukan, Nur belum mengerti sama sekali. Yang ia dengar hanya ucapan ibu pemilik rumah. Sudah ya masuk, sudah malam. Namun ketika mata Nur dan Widya bertemu, ada tatapan kebingungan di sana. Wahyu kembali ke posyandu tempat ia menginap. Sementara si ibu pemilik rumah menggandeng Widya masuk ke rumah. Hanya tinggal Ayu dan Nur yang ada di luar rumah. "Ada apa sih, Yu? Kok berisik sekali?" Wahyu bilang melihat Widya sedang menari di sini. "Entahlah kok bisa. Aku juga kaget waktu melihat Widya tidak ada di dalam kamar." Nur yang mendengar itu hanya diam sembari memikirkan mimpinya. Widya, hanya itu yang terbesit dalam pikiran Nur. Ia tahu ada yang janggal darinya, Widya dan tempat ini. Keesokan harinya, sesuai janji yang Nur buat, ia bertemu dengan Mbah Buyut dan Pak Prabu. Kali ini Nur diizinkan masuk ke dalam rumahnya. "Nak, semalam kamu mimpi apa?" Nur pun menceritakan semuanya, termasuk insiden saat ia melihat Widya yang ia pergoki Wahyu tengah menari di malam buta. Mbah Buyut hanya mengangguk. Ia tidak berbicara apapun. Kemudian ia berujar bahwa yang ingin diketahui Nur adalah sosok hitam yang mengikutinya. Malam itu juga Pak Prabu, Mbah Buyut dan Nur pergi ke sebuah batu, tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam itu. Di sana Pak Prabu menggorok seekor ayam, di mana darahnya ditampung di sebuah wadah sebelum menyiramkannya di batu itu. "Nak, kamu percaya?
Di hutan ini ada desa lain yang namanya Desa Halus. Nur mengangguk, ia percaya. Mbah Buyut tersenyum. Yang akan kamu lihat sebentar lagi, itu satu dari ratusan ribu penghuni dari desa tersebut. Nur terdiam mendengarnya. Dan benar saja, ia bisa melihat makhluk hitam itu tengah menjilati batu yang baru diguyur darah ayam kampung itu. Makhluk itu hanya menjilati darah itu. Kemudian Pak Prabu mengatakannya, "Kamu sadar atau tidak? Sebenarnya kamu membawa tamu ke desa itu. Cara kembangnya gitu. Tamu yang kamu bawa itu suka sekali membuat masalah di desa ini. Masalahnya, barang itu sudah terikat di dalam sukma kamu. Kalau diambil, kamu bisa mati. Aku sudah berunding sama Mbah Buyut. Bila apa yang ada di dalam diri kamu gak usah diambil, tapi dilepaskan saja. Selama kamu masih di sini, dia tidak akan pergi jauh." "Barang seperti apa toh, Mbah?" Mbah Buyut mendekati Nur sebelum menarik ubun-ubunnya kemudian melemparkannya ke batu itu. Setelah itu, Nur tidak bisa melihat makhluk hitam itu lagi. "Sudah selesai, Nak. Sekarang kamu bisa fokus garap tugasmu. Gak akan ada yang mengganggu kamu lagi." Siang itu Nur dan Anton tengah mengerjakan proker mereka bersama dengan warga desa. Ketika hari sudah siang, ia tanpa sengaja melihat Widya dan Wahyu serta Pak Prabu dan Ayu tengah mengendarai motor. Mereka pergi meninggalkan desa, entah kemana. "Nur, temanmu itu kok aneh sih?" Tiba-tiba Anton mengatakan itu. "Aneh? Siapa?" "Siapa lagi? Temanmu Bima." "Aneh bagaimana?" "Aku sering melihat anak itu bicara sendiri, senyum-senyum sendiri di kamar. Bahkan aku pernah melihatnya." "Mohon maaf ya Nur ya, anak itu onani di kamar." Nur yang mendengar itu tidak bereaksi apapun, hanya berucap, "Halah, gak mungkin lah." Seakan apa yang dikatakan Anton hanyalah gurauan. "Tapi janji jangan bilang siapa-siapa ya. Temanmu itu sering membawa pulang sajen. Terus dia menaruh benda itu di bawah ranjang." Nur masih mencoba menahan diri. Ia masih tidak bereaksi mendengar Bima dituduh seperti itu oleh Anton. Namun seketika emosi Nur tak terbendung saat Anton mengatakan itu. "Terus di atas sajen itu aku menemukan foto temanmu, si Widya. Apa Bima mau pelet si Widya ya? Kamu itu tolong dijaga mulutnya ya. Jangan main fitnah seperti ini. Kalau kamu gak percaya, ayo sini ikut. Tak tunjukkan kalau aku tidak pernah berbohong." Mendengar Anton menantang seperti itu, saat itu juga Nur mengikuti Anton yang tengah berjalan menuju tempat mereka menginap. Seketika Nur tidak bisa berbicara apa-apa saat melihat itu di depan mata kepalanya sendiri. Seperti Nur ingin menghantam kepala Bima saat itu juga. Ia tidak pernah tahu Bima segila ini. Teman sepondok pesantrennya jadi seperti ini. "Alasan kenapa aku berani ngajak kamu ke sini karena aku tahu si Bima dan Ayu pasti sekarang garap prokernya di kebun ubi. Bukan masalah apa-apa sih, tapi sebenarnya aku takut. Setiap malam aku mendengar suara perempuan di sini." Ucapan Anton yang terakhir membuat Ayu tidak dapat bicara lagi. Saat ia termenung sendiri, entah kenapa, insting Nur mengatakan ada yang disembunyikan oleh temannya. "Siapa yang ada di kamar Bima?" "Ya itu masalahnya. Setiap tak tungguin, tidak ada yang keluar dari kamarnya." Nur tiba-tiba mendekati almari. Ia merasa mendengar sesuatu dari sana. Tepat ketika almari itu terbuka, Nur dan Anton tersentak kaget melihat ada ular di dalamnya. Ular itu berwarna hijau, kemudian lenyap setelah melewati jendela posyandu. Anton dan Nur hanya saling menatap satu sama lain. Tidak ada hal lagi yang harus mereka bicarakan. Semenjak saat itu, Nur selalu mengawasi Bima. Bahkan ketika akhirnya Pak Prabu tiba-tiba mengatakan bahwa mereka semua akan tinggal satu atap meski terpisah sekat. Dari situ juga Nur jadi lebih tahu Bima seringkali mengawasi Widya tanpa sepengetahuan siapapun. Yang paling tidak bisa Nur lupakan adalah saat ia bertanya perihal kenapa ia jarang melihat Bima sholat lagi. Bima selalu berdalih tidak ada alasan kenapa ia harus mengatakan pada orang saat ia beribadah. Meski Bima selalu bisa membalik pertanyaan Nur, ia tahu Bima berbohong. Puncaknya ketika saat itu, sore hari Nur baru saja selesai sholat asar di dalam kamar. Tiba-tiba ia mendengar suara bising dari samping kamar.
Nur pun beranjak mencari sumber suara. Manakala ia mencari, ia melihat Bima sedang menabur sesuatu di tempat di mana Widya biasa duduk. Nur yang selalu membersihkan bunga-bungaan itu. Aneh, namun kelakuan Bima semakin membuat Nur penasaran. Namun masalahnya tidak berhenti sampai di situ, melainkan sahabatnya Widya juga. Setelah maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum. Saat ia melihat Widya menatapnya, wajahnya kaget dan bingung melihat Nur. "Kenapa, Wid?" tanya Nur yang juga kaget dan bingung. Mata mereka saling bertemu, namun hanya untuk saling mengamati satu sama lain. Ketika Nur mendekati Widya, tiba-tiba Widya berlari ke kamar, lalu kembali menemui Nur. Matanya tampak seperti baru saja melihat setan. "Ada apa sih sebenarnya?" tanya Nur. Nur melihat tangan Widya sampai gemetaran. Nur tidak tahu kenapa Widya menjadi seperti ini. Sampai pertanyaan Ayu membuat Nur terhenyak dan menyadari anak-anak semua berkumpul di sana. "Remeh sekali, ada apa?" tanya Ayu. "Nggak tahu, anak ini diajak ngomong diam saja dari tadi." "Kenapa, Wid?" tanya Wahyu mendekati. "Tanganmu kok sampai gemetar begini, ada apa?" kata Anton tidak kalah penasaran. "Nur, ambilkan air minum gitu loh, kok malah diem aja?" Kaget mendengar teguran Anton, Nur lalu mengambil teko air dan memberikannya kepada Widya. Di sini hal mengerikan terjadi. Ketika Widya meneguk air dari teko yang sama dengan teko yang tadi Nur minum, tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti di dalam mulutnya. Lantas Widya memasukkan jemarinya ke dalam mulut, dan dari sana keluar berhelai-helai rambut hitam panjang. Nur dan yang lainnya terperangah manakala Widya menarik sulur rambut itu dengan tangannya. Tidak ada yang bisa berkomentar. Lalu Widya memeriksa isi teko. Di sana semua orang melihat ada segumpal rambut hitam panjang di dalamnya. Insiden itu membuat Widya memuntahkan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu, Anton tiba-tiba berucap, "Wid, ada yang ngincer kamu ya? Kalau kata kakiku, tiba-tiba keluar rambut entah dari mana. Biasanya kalau tidak disantet ya diincer setan." Ucapan Anton membuat suasana semakin tidak kondusif. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Nur teringat dengan sosok penari yang ia lihat. "Wid, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihatnya lagi." Ucapan spontan Nur membuat semua orang mengerutkan dahi, sehingga Nur akhirnya diam. Setelah kejadian itu, Nur merasa bersalah, sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Di sini tanpa sengaja, Nur mencuri dengar suara seorang yang tengah berteriak satu sama lain. Nur terdiam untuk mendengarkan. Rupanya suara itu berasal dari Ayu dan Bima. Untuk apa mereka berkelahi? Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur, adalah kalimat ketika Bima mengatakan, "Di mana mahkota putih yang kuserahkan sama kamu? Aku kan udah nyuruh kamu memberikannya pada Widya. Kok dia belum menerima benda itu?" Nur tidak memahami maksud mahkota putih itu. Namun Nur mengerti ada sesuatu di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Nur merasa firasatnya semakin buruk. Dimulai dengan suara berbisik dari warga. Banyak warga yang mengeluhkan bahwa proker Ayu dan Bima adalah proker paling banyak ditentang. Namun Nur belum paham alasan kenapa ditentang, sampai Anton memberitahu, "Temanmu si Bima, dia mau buat rumah bibit di jalan Tapak Tilas. Tentu saja banyak yang tidak menerima, tempat itu kan dikeramatkan." Nur masih belum mengerti maksud Anton. "Tapak Tilas itu tempat apa? Kok sampai dilarang? Kan bagus proker mereka untuk kemajuan desa ini," ucap Nur. "Ya aku mana tahu, pokoknya dilarang." "Di mana sih tempatnya? Kok aku nggak tahu?" "Kamu bisa antarkan aku ke sana?" ucap Nur penasaran. "Lah, matamu, gila aja. Pak Prabu sendiri melarang masuk ke sana. Itu tempat langsung ke hutan belantara." Namun Nur masih penasaran, sehingga ia tetap bersikeras mau ke sana. Jadi ia bertanya pada Anton, meski dengan mengatakannya bahwa ia bertanya untuk menghindari tempat itu. Anton setuju. Ia memberitahu ancer-ancer atau posisi atau letak tempat itu berada, yang ternyata adalah lereng bukit dengan satu jalan setapak ke atas. Di sampingnya memang ada perkebunan ubi tempat Bima dan Ayu melaksanakan proker. Namun sore itu, dua anak itu tidak ada di sana, entah kemana. Setelah memberitahu, Anton mengajak Nur pergi dari sana. Namun Nur mengatakan
Sore ini ada janji temu dengan Pak Prabu. Jadi jalan mereka akan berpisah di sini. Meski awalnya Anton curiga, namun akhirnya ia percaya dan pergi. Setelah Anton pergi, Nur menatap tempat itu. Ia menatap lama. Gapura kecil, sama seperti yang lain. Ada sesajen di sana. Tidak hanya itu, gapura itu diikat dengan kain merah dan hitam yang menandakan bahwa tempat itu sangat dilarang. Namun, insting rasa penasarannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Jalannya menanjak dengan sulur akar dan pohon besar di sana-sini. Butuh perjuangan untuk naik. Namun anehnya, jalan setapak ini seperti sengaja dibuat untuk satu orang, sehingga jalurnya mudah untuk ditelusuri, menyerupai lorong panjang dengan pemandangan alam terbuka. Nur menyusuri tempat itu. Langit sudah berwarna orange, menandakan bahwa hanya tinggal beberapa jam lagi petang akan datang. Meski tidak tahu apa yang Nur lakukan di sini, namun perasaannya seolah terus-menerus mendesaknya untuk melihat ujung jalan setapak ini. Kemana ia membawanya? Angin berhembus kencang, dan tiap hembusannya membawa Nur semakin jauh masuk ke dalam. Ia tidak akan bisa keluar dari jalan setapak karena rimbunnya semak belukar dengan duri tajam yang bisa menyayat kulit dan kakinya. Namun ia semakin curiga. Semakin masuk, sesuatu ada di sana. Tetapi ia harus kecewa ketika di ujung jalan bukan jalan lain yang ia lihat, namun semak belukar dengan pohon besar menghadang Nur. Di bawahnya ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun. Jalan ini tidak dapat dilewati lagi. Lalu kenapa tempat ini seolah dikeramatkan? Apa yang membuat tempat ini begitu keramat bila hanya sebuah jalan satu arah seperti ini? Langit sudah mulai petang. Nur bersiap akan kembali. Tetapi langkahnya terhenti saat ia merasa ada hembusan angin dari semak beluntas di depannya. Ia pun menyisir tempat itu sampai Nur melihat sebuah undakan batu yang disusun miring. Ia tidak tahu, rupanya ia berdiri di tepi lereng bukit. Meski awalnya ragu, Nur akhirnya melangkah turun, menjejak kaki dari batu ke batu, sembari berpegangan kuat pada sulur akar di lereng. Ia sampai ke bawah dengan selamat. Seperti dugaannya, ada tempat tak terjamah di desa ini. Manakala Nur melihat dengan jelas sanggar atau bangunan yang lebih terlihat seperti balai sebuah desa. Namun, kenapa tempat ini tidak terawat? Nur berkali-kali melihat langit. Hari semakin gelap, namun ia justru mendekat. Layaknya sebuah tanah lapang dengan bangunan atap yang bergaya balai desa khas atap Jawa. Nur mengamati tempat itu dengan setengah bergidik. Selain kotor dan tak terurus, tidak ada apapun di sini kecuali sisi ujung dengan banyak gamelan tua yang tak tersentuh sama sekali. Butuh waktu lama untuk Nur mengamati tempat ini sampai ia mengambil kesimpulan. Tempat ini sengaja ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Ia menyentuh alat musik kendang, mengusapnya, dan semakin yakin tempat ini sudah sangat lama ditinggalkan. Setiap Nur menyentuh alat-alat itu, ia merasa seseorang seperti memainkannya. Ada sentuhan kidung di telinganya. Nur sendirian, namun ia merasa ia berdiri di tengah keramaian. Kegelapan sudah menyelimuti tempat itu. Langit sudah membiru, namun Nur merasa tugasnya belum selesai. Sampai Nur tersentak oleh sebuah suara familiar memanggil namanya. Ketika Nur berbalik menatap siapa yang baru saja memanggilnya, Nur mematung melihat Ayu berdiri dengan muka tercengang. Dari belakang muncul Bima tidak kalah tercengang. Suasana menjadi sangat canggung. "Yuk, Bim, kok kalian ada di sini?" Ayu dan Bima hanya mematung, tidak menjawab pertanyaan Nur sama sekali. Hal itu membuat Nur mendekati mereka, melewatinya, dan kemudian ia melihat ada sebuah gubuk di belakang bangunan ini. Nur berbalik, ia kecewa. "Bim, Abah sama Umi kamu kalau tahu perbuatanmu gimana ya? Sebagai teman lamamu, aku gak nyangka kamu seperti ini." Bima hanya diam, Ayu apalagi. "Nur, tolong," ucap Ayu menyentuh lengan Nur. "Aku gak bicara sama kamu, yuk. Aku mau bicara sama Bima." Tatapan Nur membuat Ayu beringsut mundur.
Bima masih diam sebelum Nur akhirnya menggampar tepat di pipinya Bima. "Sudah berapa kali?" tanya Nur. "Kedua kalinya." Nur tidak tahu harus berbuat apa. Tunggu, ini artinya apa yang dikatakan Anton soal dia mendengar suara perempuan di kamarmu, itu kamu sama Ayu? Namun Bima menatap wajah Nur dengan kaget. Tidak hanya itu, Ayu juga terperangah tidak percaya. Kemudian menatap Bima dengan sengit seakan Nur salah bicara. "Maksudnya Nur?" tanya Ayu kaget. "Bim, jangan bilang kamu..." "Sudah, ayo kembali dulu, nanti tak ceritakan semua. Tolong jangan ngomong ke siapa-siapa dulu ya Nur." Nur, Ayu, dan Bima pergi. Wajah Bima tegang seakan ia dikejar sesuatu. Hingga akhirnya ia keluar dari tempat itu. Langit sudah gelap gulita dan Nur merasa ada yang mengikuti mereka. Setelah sampai rumah, Nur meminta Bima dan Ayu berkumpul di belakang rumah. Sementara Anton menyesap rokok di teras, sedangkan Wahyu dan Widya belum juga pulang. Mereka tidak tahu masalah ini, karena Nur merasa hal ini memang tidak seharusnya diketahui semua orang. "Sekarang, ceritakan. Saya mau dengar, kok bisa ya teman KKN dihajar seperti ini?" kata Nur. Ayu masih diam. Ia memikirkan ucapan Nur yang tadi. Bima mulai berbicara. "Kilaf aku Nur," kata Bima. Seakan apa yang diucapkan dari mulutnya terdengar sepele. "Ya nggak bisa kayak gitu. Akan kubuat ramai dengan keluarga kamu. Laki-laki tuh harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya." Ayu yang sedari tadi diam kemudian bicara. "Nur, tolong jangan dibuat ramai dulu. Gimana coba reaksi semua orang?" ucap Ayu. "Aku akan tanggung jawab. Ayu akan saya nikahi habis pulang dari sini." Goblok ya kalian. Dikira ini masalah sepele. Gak mikir aku, gak mikir Widya, gak mikir yang lain, gak mikir nama kampusmu, gak mikir keluargamu. Kalau memang cuma masalah pernikahan ya enak aja. Tapi kalian lupa dengan yang namanya karma, tabur tuai. Ayu yang mendengar itu perlahan sesenggukan. Nur tahu ia menangis, namun Bima, ia seperti menyembunyikan sesuatu. Ada yang belum ia jelaskan sama sekali. Anton tiba-tiba muncul sembari mengatakan, "Itu loh, dua temanmu sudah datang. Entah dari mana, masa pulang sampai larut begini?" "Widya sama Wahyu ya Ton?" "Iya," Anton mengangguk. Nur melihat Widya, wajahnya tampak letih, seperti baru saja mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Semua orang sudah menunggu kedatangan dua anak ini, yang berjanji akan membelikan semua keperluan titipan mereka. Namun dari belakang, Wahyu tampak sangat bersemangat seakan ia membawa sesuatu. Entah karena suasana hati semua orang buruk di ruangan itu, Bima mencoba mencairkan sesuatu. "Kok jadi canggung gini?" Bima mendekati Widya. "Kamu pasti kecapean kan? Ya istirahat dulu Wid," kata Bima. Namun Nur dan Ayu memandang sengit perlakuan Bima, sehingga Widya merasa ada yang salah dengan mereka semua. Namun Wahyu yang sedari tadi menggendong isi tasnya langsung mengambil alih perhatian mereka. Dengan nafas menggebu-gebu ia bercerita tentang pengalaman yang baru saja ditolong warga desa tetangga karena motornya mogok. Namun anehnya semua orang memandang Wahyu dengan sinis. Adalah Bima yang pertama kali menanggapi ucapan Wahyu. "Desa tetangga apa? Gak ada lagi desa di sini," kata Bima mengingatkan. "Alah, bohong kamu. Tahu dari mana?" sangga Wahyu saat itu. "Aku sudah sering ke kota bantu warga jual bahan alam di sini. Jadi ya tahu sedikit daerah sini." "Bohong kamu, dasar sial." Nur yang sedari tadi mendengar membantu Bima. "Bener Mas Wahyu, gak ada lagi desa di sini." Alih-alih setelah mendengar itu, Wahyu semakin tidak terima. Ia kemudian memanggil Widya. "Wid, tunjukkan oleh-oleh yang tadi dikasih sama warga di dalam tasmu." Dengan enggan Widya membuka isi tasnya. Wahyu yang sudah tidak sabar segera merebutnya, meraihnya dengan tangannya. Namun ekspresinya berubah manakala ia mengeluarkan barang itu. Widya yang melihat benda itu sama kagetnya dengan Wahyu. Namun Nur yang melihat tampak bingung pun dengan semua orang saat itu. Benda seperti apa yang dibungkus dengan pelepah daun pisang seperti itu? Nur sempat melihat Wahyu dan Widya bertukar pandang. Ia tahu ada yang salah. Saat Wahyu membukanya, kaget.
Yang ada di dalamnya rupanya adalah kepala monyet terpenggal dengan darah yang masih segar. Seketika, reaksi semua orang membalikkan wajahnya, termasuk Nur yang segera mengambil kain untuk menutupinya. Baunya amis dan membuat seisi ruangan mual. Wahyu tampak syok, Widya apalagi. Ayu segera membopongnya masuk ke dalam kamar, sementara Bima dan Anton segera membereskan semuanya itu. Wahyu, ia muntah sejadi-jadinya. Semalaman semua orang termenung dengan berbagai kejadian ganjil, termasuk Nur di mana Widya mencuri pandang. Malam setelah Widya dan Ayu melepas penat, Nur terbangun. Ia tiba-tiba teringat dengan ucapan Bima dan Ayu yang tanpa sengaja ia curi dengar. Dengan cekatan dan mengambil resiko, Nur mengambil isi tas Ayu, membawanya menuju pawon atau dapur sendirian. Ia merasa benda itu di sana. Nur membongkar semua benda-benda itu, namun tidak ada yang aneh. Toh dia sudah mengeluarkan isi tasnya. Sebelum Nur sadar, masih ada resleting tas yang belum ia buka. Tepat ketika Nur membukanya, ia bisa mencium aroma wewangian di dalamnya. Sebuah selendang milik penari. Tiba-tiba tangan Nur seperti bergetar hebat. Nafasnya menjadi sangat berat. Tempat ia berada seakan-akan menjadi sangat dingin, dan tabuhan kendang diikuti alunan gamelan berkumandang. Nur tahu si penari ada di sini. Apa yang Ayu sebenarnya lakukan? Apa yang Bima sembunyikan? Tepat saat itu juga, Nur melihat dengan mata kepala sendiri. Widya melangkah masuk ke dalam dapur. Matanya menatap tajam kepada Nur. Nur kaget setengah mati. Nur bertanya pada Widya, "Ngapain kamu, Wid, ada di sini?" "Jangan diteruskan." Widya duduk di depan Nur. Cara Widya berbicara sangat berbeda. Mulai dari suara sampai logat cara menyampaikan pesannya, itu khas Jawa sekali sampai Nur tidak begitu mengerti. Yang Nur tangkap hanya kalimat salah, nyawa, tumbal, itu pun tidak jelas. Selain itu, setiap kali dia melihat Nur, ia seperti memberikan ekspresi sungkan, seperti anak muda yang memberi hormat kepada orang tua. Kalimat terakhir yang Widya ucapkan sebelum kembali ke kamarnya adalah, "Kamu bisa pulang dengan selamat, saya jamin," tapi dengan logat Jawa. Nur membereskan semuanya saat itu juga. Ia mengembalikan tas Ayu pada tempatnya. Sempat ia melihat Widya yang tengah tidur. Ia mengurungkan niat untuk membangunkannya. Esok ia harus bertemu dengan Bima. Nur yang paling sadar, tempat ini sudah menolak mereka semua. Sejak insiden itu, Ayu menghindari Nur. Terlebih Bima apalagi. Meski begitu, tidak ada yang nampak bahwa mereka sedang memiliki urusan. Widya, Wahyu, dan Anton pun dibuat tidak sadar bahwa ada permasalahan internal pada kelompok KKN mereka. Nur bingung. Tidak ada yang bisa diajak untuk berbagi, kecuali Mbah Buyut. Namun ia tidak tahu di mana beliau tinggal. Pun Nur sudah mencoba mengelilingi desa. Tak ditemui sosok lelaki tua itu, sehingga akhirnya Nur berinisiatif menyelesaikan ini sendiri. Ia menemui Bima sore itu, mengajaknya ke tepi sungai. "Ceritakan yang gak bisa kamu ceritakan di depan Ayu." Bima tampak menimbang apakah dia harus bicara atau tidak. Sampai akhirnya ia menyerah dan mengatakannya. "Aku khilaf, Nur," kata Bima. "Benar-benar ya?" Bukan itu. Aku memang khilaf, sudah melakukan itu sama Ayu. Tapi aku lebih khilaf sudah mencoba membuat Widya suka sama aku." "Maksudnya apa?" tanya Nur penasaran. "Di tempat yang kamu datangi ada penjaganya. Seorang perempuan cantik, namanya Dawuh." "Jin?" tanya Ayu. "Enggak, manusia. Mana ada itu jin?" Terjadi perdebatan sengit antara Nur dan Bima. Dengan bersikeras, Bima mengatakan yang ia temui seorang perempuan warga desa ini. Namun Nur membantah, tidak ada yang tinggal di sana. Lagi pula tempat itu dilarang sejak awal. Namun Bima terus menolak sampai tanpa sengaja menampar Nur hingga terseok di tepi sungai. Nur pun menghujani Bima dengan batu, seakan-akan kepala Bima sudah tidak beres, sampai akhirnya Bima mengatakan, "Perempuan itu
sudah memberiku semacam mahkota putih yang ada di lengannya, yang katanya itu bisa membuat Widya selalu nempel sama aku. Nur yang mendengar itu semakin tersulut. Bodoh ternyata kamu ya. Belum 4 tahun sudah rusak isi kepala kamu. Yang kamu lakukan itu menyekutukan, Bim. Di mana sekarang barang itu? Tanya Nur. Dibawa oleh Ayu, katanya sudah hilang. Aku gak peduli gimana caranya, kembalikan barang itu. Kamu gak mengerti, perbuatanmu itu bisa mendatangkan malapetaka. Nur pergi. Sekarang ia tahu harus kemana, menemui Ayu. Nur baru saja bertemu dengan Ayu setelah keluar dari rumah Pak Prabu. Ngapain kamu? Ayu mencoba menahan malu. Setiap kali melihat Nur, mata Ayu seperti meratap atas apa yang sudah ia perbuat dan itu fatal. Gak apa-apa Nur, aku percepat urusannya biar anak-anak semuanya bisa fokus garap proker mereka. Kita juga harus kembali, intinya fokus dulu sama KKN ya. Aku mau ngomong yuk soal... Kata Nur yang terhenti melihat Anton mendekat, nafasnya terengah-engah. Nur, warga yang bantu proker kita kerasukan. Rusak semua proker kita. Ayu, Nur dan Anton pergi ke lokasi. Waktu itu ramai. Dan ketika Nur tiba, seorang pria yang dipegangi oleh warga tampak melotot melihat Nur. Ia menunjuk Nur seakan biang masalah di desa ini. Ia menyentak dengan suara berat. Tamu sudah dihormati tambah seenaknya. Kesini kamu, kesini. Nur kaget. Ia dilindungi warga lain. Tidak hanya pria itu. Ada satu lagi yang juga ditahan. Sayangnya pria yang satu lagi melotot pada pria yang pertama. Seakan ia marah pada warga desa itu. Saya sudah berjanji sama seseorang untuk jaga anak ini. Kamu tidak boleh membuat masalah sama dia. Warga yang resah akhirnya membawa Nur ke rumah mereka. Berikut Ayu dan Anton. Diikuti yang lain kecuali Widya. Saat Wahyu dikonfirmasi di mana Widya, Wahyu mengatakan Widya sama warga lain melanjutkan prokernya. Tidak ada yang tahu mereka ada di salah satu rumah warga. Namun ketika langit mulai petang, Nur hilang dari kamarnya. Warga yang tahu panik, Nur pingsan. Nur terbangun dalam keadaan menggunakan mukena sholat dan ada Widya di sampingnya. Namun wajah Widya tampak tegang. Widya tidak bisa menyembunyikan bahwa ia baru saja mengalami kejadian janggal. Sejak kapan kamu bisa lihat begituan? Nur yang mendengar itu kaget. Sejak kapan Widya tahu dan bertanya soal itu? Mereka terjebak dalam suasana canggung. Nur jadi berpikir bahwa kunci semuanya mungkin ada pada Widya. Sejak awal Widya juga yang paling aneh di tempat ini. Aku gak bisa jelaskan secara spesifik. Tapi aku sudah merasa begini sejak mondok. Yang jelas gaib itu nyata, Wid. Kamu ada yang jaga ya? Tanya Widya yang membuat Nur semakin kaget. Bingung harus menjelaskannya. Ia harus mengingat bahwa sebelum keluar dari pesantren, banyak temannya yang bilang, setiap malam Nur terbangun dan melafalkan doa yang bahkan sangat susah dihafal oleh santri pondok saat itu. Teman-temannya sampai memanggil guru mereka agar Nur diruqyah. Namun guru Nur menolak, beralasan bahwa selama tidak mengganggu keimanan Nur, dibiarkan saja, daripada menjadi bumerang untuk Nur. Bahkan guru Nur sudah berulang kali menjelaskan bahwa ia harus tetap mengimankan kepercayaannya. Tidak perlu memperdulikan jin model apa yang mengikutinya selama ini. Si guru memanggil jin itu dengan nama Mbah Dok karena berwujud wanita tua. Tanpa Nur sadari, itu adalah pertama kali ia bisa bicara dengan Widya setelah lama. Ia seolah saling menjauhi satu sama lain. Nur menceritakan semuanya, pengalaman di pondok hingga ia keluar dari sana. Kecuali insiden ganjil di tempat ini, Nur masih menyimpannya sendiri. Karena Nur percaya Widya punya apa yang ia cari selama ini. Meski itu hanya asumsi, namun ia yakin Widya memilikinya. Hingga kesempatan itu muncul, Nur melihat kamar tanpa ada satu orang pun. Ayu dan Widya mengerjakan proker mereka. Nur membuka almari, mengeluarkan isi tas Widya. Ia membongkar semuanya, mencari hingga celah terkecil yang Widya bawa. Semua persediaan yang ia bawa tak luput dari pencariannya. Sampai Nur akhirnya menemukannya. Sebuah logam melingkar dengan bentuk ukiran dari kemuning. Bentuknya indah, layaknya sebuah perhiasan. Tidak hanya itu, di tengahnya ada batu mulia berwarna hijau
Dengan wajah bingung, Nur bergumam sendirian. Kawaturi, bagaimana itu bisa ada pada Widya? Melihat itu, Nur sudah hilang kesabaran. Ia membongkar isi tas Ayu, mengambil selendang hijaunya. Dua benda itu Nur simpan pada sebuah kotak kayu yang ia temukan di dapur, tempat biasa untuk menyimpan bumbu masakan. Tidak hanya itu, Nur menutupinya dengan kain putih yang di dalamnya ada kitab agamanya. Nur menyembunyikannya tepat di bawah meja kamar. Tertutuplah taplak meja. Lalu Nur pergi mencari Ayu. Setelah menemukan Ayu di tempat proker, Nur menarik Ayu, membawanya menjauh sebelum menampar wajahnya sampai Ayu tidak bisa bicara apa-apa. Gak waras kamu ya, barang seperti itu sengaja kamu taruh di tas Widya. Orang gila, mau kamu umpankan Widya ya? Apa gak cukup sama masalahmu? Jelaskan, kok bisa kamu tega ya? Gimana penjelasanmu kok bisa punya barang seperti itu? Barang apa sih Nur? Tanya Ayu. Selendang hijau itu. Ayu yang mendengar itu tampak kaget. Kok bisa kamu tahu? Kamu itu kelewatan. Kok bisa bongkar barang milik orang lain? Sekarang ikut aku ke Pak Prabu. Nur menarik Ayu, menyeretnya kuat-kuat, namun Ayu menolak sebelum ia mengatakannya. Aku disuruh naruh benda itu sebagai pengganti selendang itu, selendang yang bikin Bima mau. Siapa yang ngasih itu? Tanya Nur, namun Ayu menolak mengatakannya. Siapa? Ayu tetap menolak. Bahkan sampai Nur mengatakan ada perempuan yang juga Bima temui yang menyuruhnya. Ekspresi Ayu tampak kaget mendengarnya. Ayu mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu siapa perempuan itu, dan siapa yang memberinya juga tidak ada hubungannya dengan perempuan itu. Bahkan sekalipun Ayu tidak pernah bertemu dengan perempuan yang dikatakan Bima sangat cantik itu. Nur menyerah, namun firasat buruknya semakin terasa. Ada hal ganjil di sini. Puncaknya adalah setelah malam panjang itu, di sini petaka yang paling ditakutkan oleh Nur terjawab. Nur terbangun ketika subuh. Ia tersentak saat mendengar Widya menangis. Tangisannya sangat keras sampai Nur terkesiap lalu terbangun dari tidurnya. Saat ia melihat apa yang membuatnya terbangun, Nur melihat Ayu dengan mata terbuka. Ia menganga seperti mau mengatakan sesuatu. Belum sampai di sana, Nur tidak menemukan Widya di tempatnya. Hal itu membuat Nur menjerit sehingga Wahyu dan Anton merangsek masuk dengan wajah khawatir. Ada apa Nur? Widya hilang mas. Wahyu dan Anton terhenyak sesaat. Bima juga gak ada di dalam kamar, kata Anton buru-buru. Sontak semua mata memandang Ayu. Wahyu terhenyak bingung. Ayu kenapa Nur? Panggilkan Pak Prabu. Anton yang mendengarnya langsung pergi. Yuk, ayo bangun yuk. Namun Ayu masih sama. Ia hanya melihat langit-langit. Nur berusaha membuat mulutnya agar tertutup. Namun ia terus menganga. Wahyu yang melihat tidak bisa berbuat apa-apa. Asem, ada apa sih ini? Panggilkan warga. Wahyu pun ikut pergi. Nur terus menahan mulut Ayu. Sampai Pak Prabu datang bersama Anton dan melihatnya. Kok bisa sampai begini sih nak? Pak Prabu pergi ke dapur. Ia kembali membawa teko air. Nur menahan kepala Ayu dan meminumkannya. Tiba-tiba Ayu menutup mulutnya, namun ia masih belum bereaksi. Tidak beberapa lama, warga sudah berdatangan bersama Wahyu. Saat itu, rumah itu dipenuhi warga. Tanpa banyak bicara, Pak Prabu menyuruh beberapa orang memanggil Mbah Buyut. Dan warga itu pun pergi. Nur menjelaskan kronologi kejadian itu, namun ia meminta Pak Prabu tidak menceritakan semua ini kepada warga. Anton dan Wahyu yang mendengarkannya seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Anjir, kok bisa-bisanya Wahyu tampak merah padam mendengarnya. Pak Prabu pun mengumpulkan warga, meminta mereka semua pergi menyisir setiap penjuru desa. Ia beralasan bahwa Bima dan Widya hilang kemarin malam dan saat ini belum kembali. Meski awalnya warga bingung, bagaimana bisa? Namun mereka semua langsung bergerak, termasuk Wahyu. Anton pun begitu. Ia ikut menyisir hilir sampai hulu sungai, sebisa mungkin dengan beberapa warga yang membawa parang dan berbagai barang yang ia tidak pernah pahami. Nur terus menangis. Melihat kondisi Ayu membuat ia tidak bisa menahan kesedihannya yang sudah memenuhi hatinya. Pak Prabu meminta penjelasan lebih detail. Setelah itu Nur menunjukkan barang yang seharusnya ia berikan kepada Pak Prabu saat mendapatkannya. Tepat ketika membuka kotak itu, Pak Prabu yang melihatnya kaget bukan main sampai ia tiba-tiba marah. Dari mana kamu dapat benda ini? Nur yang kaget kemudian menjelaskan. Di sana Pak Prabu terlihat frustrasi. Ia kemudian mengatakan kepada Nur, bila sampai temanmu tidak ditemukan,
Ikhlaskan. Biar aku yang menghadapi sisanya. Nur pun bertanya, benda apa itu sebenarnya? Namun Pak Prabu tidak bicara. Ia harus menunggu datangnya Mbah Buyut yang akan menceritakan semua. Berjam-jam sudah dilewati, namun belum ada kabar satupun dari warga yang kembali. Sampai terdengar suara motor mendekat. Manakala Nur dan Pak Prabu berdiri untuk melihat sesiapa yang datang, Mbah Buyut mendetak dengan tergopoh-gopoh seakan mencari sesuatu. Mbah Buyut mengambil kawat turi, kemudian bertanya siapa yang punya. Nur mendekat, menjelaskan semuanya. Ekspresi tenang Mbah Buyut tidak terlihat sama sekali. Kemudian ia menatap Ayu. Helaan nafas berat Mbah Buyut keluarkan. Kemudian ia meminta Prabu membuatkan kopi hitam. Mbah Buyut duduk sembari berpikir. Banyak pertanyaan yang ia ajukan. Mulai sejak kapan ada benda seperti itu di sini? Lalu bagaimana bisa selendang itu dimiliki Ayu? Nur menceritakan semuanya. Saat menyesap kopi itu Mbah Buyut berujar. Temanmu terjebak dalam pusaran. Lalu bagaimana Mbah? Satu temanmu sudah ketemu lagi, tapi rohnya belum. Sabar ya. Tidak beberapa lama, kerumunan warga mendekat. Wahyu masuk, wajahnya pucat. Seseorang warga membopong seseorang. Ketika Nur melihatnya, ia tidak bisa menghentikan ceritanya manakala melihat Bima kejang-kejang layaknya seseorang yang terkena epilepsi. Wahyu segera memeluknya, menutupi Nur agar tidak melihat Bima yang menjadi seperti itu. Mbah Buyut kemudian mengatakan bahwa bila sukma dua orang ini sedang terjebak. Namun ada satu orang yang bukan hanya sukmanya yang hilang atau disesatkan, melainkan raganya juga ikut disesatkan. Ia adalah Widya, orang yang paling diinginkan oleh Badarawuhi. Namun ia meleset. Mbah Buyut menunjukkan kawat turi yang harusnya memiliki pasangan. Benda ini diletakkan di lengan seorang penari sebagai susuk. Entah ada kejadian apa, Badarawuhi menginginkan benda ini ada pada Widya. Namun Nur yang menemukannya kemudian mengambilnya, membuat benda ini kehilangan pemilik. Yang artinya Nur yang memiliki, tapi Nur dilindungi. Itu alasan kenapa Nur selalu merasakan bahwa badannya terasa berat di jam-jam tertentu. Mbah Do yang melindungi Nur sudah berkelahi hampir dengan setengah penghuni hutan ini. Setelah itu Pak Prabu meminta agar Ayu dan Bima ditutup oleh kain selendang, diikat dengan tali kain kafan, membiarkannya seolah-olah mereka sudah tidak bernyawa. Mbah Buyut pergi ke kamar. Ia akan mencari Widya, menjelma sebagai anjing hitam dengan ilmu kebatinannya. Pak Prabu menceritakan bahwa memang ada rahasia yang tidak ia katakan dan alasan kenapa ia menolak keras diadakannya kegiatan ini sejak awal. Tepat di samping lereng ada tapak tilas. Tempat penduduk desa ini mengadakan pertunjukan tari, bukan untuk manusia, tapi untuk jin hutan. Ia mengatakan dulu setiap diadakan tarian itu untuk menghindari bala atau bencana bagi desa. Seiring berjalannya waktu, rupanya mereka yang menari untuk desa ini akan ditumbalkan. Masalahnya setiap penari haruslah dari perempuan muda yang masih perawan. Tapi Ayu Pak, kata Nur membantah. Itu masalahnya, kata Pak Prabu. Asumsi saya, Ayu sejak awal hanya sebagai perantara. Kau Widya lewat Bima. Namun Ayu tidak memenuhi tugasnya. Akibatnya, Ayu dibuatkan jalan pintas. Ia diberi selendang hijau itu. Tahu dari mana selendang itu? Selendang para penari. Pak Prabu kemudian duduk. Matanya merah padam. Seharusnya saya menolak habis-habisan bila bukan karena dia adik teman saya. Selendang itu adalah selendang yang keramat. Tidak ada lelaki yang bisa menolak selendang itu saat dipakai oleh perempuan. Nak Ayu tidak salah. Nak Bima pun begitu. Saya yang salah. Seharusnya saya tolak kalian semua. Toh anak-anak kami pun tidak ada yang tinggal di sini. Tempat ini bukan untuk anak setengah matang seperti kalian. Mendengar itu membuat Nur tidak kuasa melihat Ayu. Hari semakin petang ketika matahari sudah benar-benar tenggelam. Terdengar orang berteriak heboh. Ia meneriakkan bila Widya sudah ketemu. Pun saat itu juga Mbah Buyut keluar. Wajahnya tampak kecewa. Sepertinya ia tidak bisa membawa Ayu dan Bima pulang. Lebih tepatnya belum. Momen ketika melihat Widya membuat Nur tidak bisa bicara apa-apa. Ia berjalan dengan gagu, seperti baru saja menghadapi peristiwa yang sangat berat. Bahkan Widya berjalan dengan mata yang kosong. Ia melihat Ayu terus mencoba memahami situasi. Wid, dari mana kamu? Tanya Nur. Ada apa ini Nur? Kata Widya. Matanya sembab-sebab melihat Ayu dan Bima terbujur. Nur tidak sanggup menceritakannya. Wahyu kemudian berdiri mengatakan semuanya. Widya menjerit sejadi-jadinya.
Selang beberapa saat Mbah Buyut keluar. Ia memanggil Widya, menyuruhnya untuk masuk, dan entah apa yang mereka bicarakan. Nur masih mencoba membangunkan Ayu, meski hal itu mustahil untuk dilakukan. Ketika melihat Mbah Buyut keluar, Nur, Wahyu, dan Anton yang baru tiba ikut masuk ke dapur. Ia hanya melihat Widya murung, seperti memikirkan sesuatu. Wahyu yang sedari tadi sudah menahan diri mengatakan bahwa Bima dan Ayu sudah kelewatan, sehingga mereka juga kena getahnya. Malam itu juga, Pak Prabu mengumpulkan semua anak yang tersisa. Ia mengatakan sudah menghubungi pihak kampus, pun dengan kakak Ayu yang sedang dalam perjalanan ke sini. Esok mungkin mereka tiba. Mbah Buyut menjaga rumah ini. Konon, semua lelembut sudah mengepung rumah ini. Pagi itu, Nur menemui Pak Prabu. Meminta seharusnya ia menahan diri sebelum informasi ini keluar, karena sebelumnya Mbah Buyut mengatakan bisa mengembalikan Ayu dan Bima, hanya tinggal menunggu waktu. Namun ucapan Pak Prabu membuat Nur tidak berkutik. Kalau memang bisa, ya nggak mungkin ada korban. Kamu tahu kenapa ada nisan kain hitam? Itu korban sebelum kejadian ini. Gak menutup kemungkinan memang temanmu bisa kembali, tapi kemungkinannya kecil. Mbah Buyut sudah bosan berurusan dengan mereka. Siang hari, rombongan orang dari kampus pun datang dengan beberapa wali. Bahkan suara membentak dari Mas Ilham bisa terdengar dari luar. Ada tawar-menawar di mana Mbah Buyut menjanjikan agar Ayu dan Bima tetap di sini. Namun pihak keluarga menolak sampai mengancam ini akan tersebar. Akhir dari perjalanan KKN mereka selesai di sini. Bukan hanya Pak Prabu yang terseret. Pihak kampus efeknya lebih besar lagi sampai harus menjanjikan bahwa masih ada jalan lain mengembalikan mereka. KKN mereka resmi dicoret, tak ada hasil apapun selama prakerja mereka. Widya butuh waktu lama untuk pulih, setidaknya itu yang Nur dengar. Sementara Nur menjelaskan kronologi kepada Abah dan Umi, orang tua Bima, yang tidak henti-hentinya mengadakan doa bersama di rumahnya. Pukulan keras setiap Nur melihat air mata Umi menetes. Ada kejadian menarik di mana Nur diceritakan oleh Umi. Semalam sebelum Bima akhirnya meninggal, ia mengetuk pintu kamar. Di sana ia meminta maaf sama Abah dan Umi. Kemudian pamit kembali ke kamar sembari mengatakan, "Ular, ular." Dan diakhiri dengan hembusan nafas terakhirnya. Namun Nur juga diberitahu Abah bahwa apa yang dikatakan Umi tempo hari tidak usah dipikirkan. Karena Umi menceritakan tentang mimpinya, anaknya Bima masih kejang-kejang dan memang meninggal pada malam kejadian. Semua itu mimpi. Mungkin itu cara Bima pamit dan memberitahu. Mas Ilham menghubungi Nur. Beliau minta tolong agar Nur bersedia mendampingi Ayu selama proses penyembuhan, di mana dokter sudah angkat tangan dan mendiagnosa Ayu lumpuh total yang tidak diketahui penyebabnya. Ia diberitahu oleh temannya bahwa Nur adalah orang yang tahu semua. Malam itu Ayu dibawa ke Kabupaten N. Di perjalanan Nur selalu melihat Ayu. Matanya ditutup paksa dengan kain. Melihatnya kadang Nur merasa Ayu sadar dan dia ada di sampingnya. Sampailah mereka di rumah orang yang menawarkan bantuan itu. Sampai di sana, Ayu ditidurkan di atas pelepah daun pisang dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah keranda. Nur yang melihat itu mengatakan pada Mas Ilham bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Namun Mas Ilham menolak. Mengatakan mungkin masih bisa. Mas Ilham sangat frustrasi. Butuh waktu lama sampai orang yang membantu tiba-tiba bangun dan mengatakan ia tidak sanggup. Ayu tidak dapat diselamatkan, kecuali dibawa keluar dari Pulau Jawa. Namun itu juga mustahil untuk dilakukan. Ayu belum seharusnya meninggal, jadi dia akan terjebak seperti ini sampai waktunya tiba. Dibawa saja ke Pulau K. Saya ada saudara di sana, kata Mas Ilham waktu itu. Masalahnya, anak ini dilarang mendekati laut atau samudra. Bila tetap nekat, dia akan mati. Kan bisa naik pesawat, kata Mas Ilham. Memang bisa pesawatnya nggak usah melewati laut. Setelah dari sana, Ayu akhirnya dipulangkan. Ia ada di rumah itu kurang lebih 3 bulan. Sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir juga. Setelah orang tua Ayu mengatakan sudah ikhlas, termasuk Ilham. Keikhlasan orang tua Ayu termasuk mencabut gugatan terhadap pihak kampus dan juga tidak mau menyalahkan siapapun. Ayu dikebumikan di makam keluarga. Sembari didoakan, di situ ibunya mengaku sering melihat Ayu meneteskan air mata. Dan disinilah akhir cerita Mbak Nur. Simple Man juga berpesan bahwa ini bukan tentang hal yang sepele. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, sekali lagi, jaga sikap dan perilaku. Karena sesungguhnya sebagai tamu, selayaknya tetap bersih teguh pada warisan pendahulu kita yang mengutamakan sopan santun terhadap tuan rumah. Oke teman-teman, itu cerita horor kita untuk malam hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.